Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Di rumah masing-masing tetap kita bersyukur lewat ibadah online. Biar hari ini kita bersuka cita bersama-sama. Yang siap bersuka cita, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Woo! Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Lagi sama-sama, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau
kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Wow. Kami bersuka cita karena hari ini kami merasakan anugerah Tuhan. Karena hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menghampiri Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, oh, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Biar musik sembah Tuhan. Oh, mari angkat suara mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, sebab tidak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru bagi kami. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Setiap hari baru penyertaan-Mu, dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Sebab besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sambil angkat dua tanganmu, katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar kesetiaan, haleluya. Lord, kami datang menyembah-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Bapa yang setia, menyertai, menuntun setiap langkah hidup kami. Ku mau menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kau ajaib, Kau dahsyat di hidup kami Tuhan. Ku menyembah-Mu dengan segenap hati kami, ya Aba, ya Bapa. Shalalaba, shalalaba, ya Rabba. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Sebab hanya namamu yang layak terima pujian kami. Sebab hanya namamu yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menikmati setiap penyembahan kami. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Di rumah kami bahkan kami menikmati lawatan Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Demi nama Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam sebuah ibadah yang luar biasa. Ibadah untuk menikmati hadirnya Tuhan, merasakan berkatnya. Tema saya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita membangun, menyadarkan diri sendiri lebih dekat dengan Tuhan. Menyadarkan diri sendiri untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan ini. Haleluya. Kami bersyukur buat hari yang indah, hari yang Tuhan berikan bagi kami menikmati semua berkat Tuhan. Hamba berdoa telinga roh kami dicelikan, mata roh kami terus dibuka, Kak. Kami mendengar lebih tajam, kami membaca lebih jauh. Roh Kudus kasih pengertian bagi kami dan hati kami terbuka luas untuk Engkau bekerja dengan luar biasa. Bertumbuh, berkembang dengan hebat dalam rohani kami, iman kami luar biasa. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menyadarkan diri sendiri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, mungkin hari-hari ini saudara merasa bahwa bagaimana saya mau mencari kembali hubungan itu dengan Tuhan saat berdoa. Merasakan dia menyentuh. Wow, hadirannya luar biasa. Kita mungkin ingin mengalami kembali satu hubungan yang sungguh luar biasa. Saat tutup mata menyembah Tuhan dan dia sepertinya hadir. Tapi hari ini sepertinya hal itu kita udah sulit mendapatkannya. Saudara mungkin berdoa dan doanya sampai di langit-langit dan jatuh lagi karena mungkin betul concern kita nggak ada. Kita punya pikiran bercabang-cabang. Ada apa sebenarnya, saudara? Nah, selain memang mungkin kita sedang punya banyak masalah, kadang-kadang hal seperti yang saya akan bahas inilah yang mempengaruhi kita sampai kita nggak bisa fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang kita juga rindu untuk mengalami Dia. Nah, mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal ke-19 ayat yang ke-13, saudara. Apa yang Tuhan katakan di sini kita akan pelajari bersama-sama dalam kitab Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Rupanya Daud menyadari bahwa ada bagian-bagian dosa yang dia lakukan yang tanpa dia sadar. Nah, hal ini yang sebenarnya kadang-kadang kita juga mengalaminya, saudara. Ada hal-hal yang kita nggak sadar bahwa kita tersesat dan bahkan kita disesatkan, kita nggak sadar. Kenapa? Karena ada dosa yang kita lakukan yang tanpa kita sadar, itu yang menghalangi kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, tetapi bagaimana kita bisa sadari? Kalau ada dosa, ada hal-hal yang justru itulah yang membuat kita terhalang
menikmati hadirat Tuhan. Siapa yang dapat memahami, siapa yang bisa tahu bahwa saat saya bertemu dengan si A, si B, tanpa sadar ada banyak kesesatan yang kita dengar dan itu mempengaruhi spirit kita. Ada banyak juga yang kita lakukan yang kita rasa itu tidak berdosa, tapi justru itu dosa. Yang itu akhirnya membuat kita terhalang hubungan dengan Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini kita perlu kuat menikmati hadirnya Tuhan. Tapi bagaimana kita menikmati hadirnya Tuhan? Kalau kita nggak menyadari, ada dosa-dosa yang tanpa kita sadar pun itu sebagai salah satu bagian yang menghalangi kita menikmati dan merasakan Tuhan hadir. Karena saya tahu saat kita berdoa, kita rasakan Tuhan hadir, itu kekuatan yang luar biasa, itu sukacita yang luar biasa, itu akan bawa kita on the track-nya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, dan kita berjalan dengan sukacita terus. Tetapi bisa saudara bayangkan kalau kita itu berjalan, tapi kita nggak bisa nikmati, kita lagi di mana? Karena rupanya ada dosa yang tanpa kita sadar, kita melakukannya dan kita membiarkan itu terjadi. Ada sebuah contoh pengakuan dosa yang luar biasa dari seorang Daud, di mana dia saat jatuh ke dalam dosa perzinahan, tapi dia menyadarkan dirinya supaya dia bisa kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Kita buka sebentar dalam kitab Mazmur pasal 51. Ini luar biasa. Waktu saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan lebih rindu bertemu dengan saudara. Tetapi kita sadar bahwa memang ada banyak sekali penghalang-penghalang yang bisa membuat kita tidak bisa bertemu muka dengan Tuhan. Nah, dan menyadari ada sebuah dosa yang membuat dia punya hubungan dengan Tuhan itu mulai renggang, ya, tidak merasakan apa-apa lagi, saudara. Semuanya renggang, tawar, dan dia mulai dengan sebuah doa untuk mengharapkan bahwa Tuhan memberikan dia satu pengampunan. Dan tahu saudara, saat dia berdoa seperti itu, dia terima pengampunan Tuhan, jiwanya dibebaskan, dan dia bisa kembali menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita baca dari ayat pertama dari kitab Mazmur 51. Pengakuan dosa untuk pemimpin Tuhan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ya, kasihanilah aku ya Allah, ini doanya seorang Daud. Dia tahu dia sudah berbuat celah, dia mengambil istri sahabatnya, dia berbuat zina. Ini dosa yang membuat dia tak sadar sekali bahwa dia sudah meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Nah, yang bagusnya adalah Daud sadar saat dia nggak bisa menikmati Tuhan hadir, merasakan Tuhan hadir, dia tahu bahwa dia harus kembali kepada Tuhan, memohon pengampunannya, memohon belas kasihnya, supaya dia bisa menikmati kembali hadirnya Tuhan. Ayat yang ketiga dari Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud sadar ini ada sesuatu yang menjadi penghalang. Dia bisa menikmati Tuhan, dia bisa merasakan jamahan Tuhan, dia bisa merasakan berkat-berkat Tuhan tercurah. Ada yang menghalangi, dia sadar. Nah, ini yang harusnya kita sebagai umat Allah selalu ada di ruang-ruang di mana kesadaran diri. Ini harus terjadi supaya kita punya hubungan dengan Tuhan kembali. Kita bisa rasakan nikmatnya hadirat Tuhan, berkat Allah yang luar biasa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Kata seorang Daud, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Menurut dia apa yang dia buat itu baik, tapi akhirnya keadilan Tuhan itu yang nyata, saudara. Ya, makanya itu membuat dia mengerti bahwa wow, kalau kita sudah ada di dalam bagian Tuhan, jangan pernah keluar dari jalur itu untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ayat yang ketujuh dari Mazmur 51. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan Engkau diam-diam Engkau memberitahu hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir.
Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bersihkanlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Ini perlu jadi doa kita, saudara, supaya aku menjadi putih, dan putih seperti lebih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulah yang Kau romukan bersorak-sorai kembali. Daud pernah merasakan sukacita surga yang luar biasa, saudara. Tapi dengan adanya dosa, dia mulai menjadi orang yang kaku, orang yang cepat hopeless, putus pengharapan, sedih, orang yang dalam duka, gak ada semangat hidup lagi. Memang dosa akan membuat orang sampai seperti itu. Dosa akan membuat orang kehilangan sukacita. Makanya Daud berdoa, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang pernah aku rasakan dalam satu tekanan dosa-dosa itu, Engkau kembali membangkitkan kembali. Nah, ini luar biasa. Saudara bisa rasakan itu. Kalau kita bikin dosa itu memang nggak enak saat kita mau melayani, mau menyembah Tuhan, nggak enak, saudara. Nah, persoalannya ada banyak orang nggak menyadarkan untuk membereskan itu, sehingga akhirnya mereka terjebak terus di situ dan akhirnya kehilangan sukacita sekali. Daud menyadari bahwa ada dosa yang membuat dia akhirnya kehilangan kehilangan sukacita. Dia tahu bahwa tulang-tulangnya sedang diremukkan, tulang-tulangnya sedang sangat vakum. Dia harus membangkitkan kembali kegirangannya dalam Tuhan. Lalu ayat 11 dia berdoa seperti ini, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah semua kesalahan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, untuk tetap berkata, Engkaulah kebenaranku, Engkaulah Tuhanku yang mengasihi aku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dan menyadari kalau roh Tuhan itu mundur daripadanya, wow, dia merasa sangat miskin. Miskin ini gak bicara soal makan dan minum, soal finansial, bukan, saudara. Soal yang dibutuhkan oleh fisik, tidak. Tapi miskin itu dia merasa ada kekosongan yang begitu dalam. Ada rasa seperti lonely, dibiarkan sendiri tapi bukan diizinkan, tetapi memang dibuat sendiri, saudara. Dan dia tahu bahwa itu bukan hal yang enak. Karena apa? Saat dia bersukacita pergi perang dan alami kemenangan, itu sukacita dia. Tapi memang benar, saat dia menaruh pedang, apa yang terjadi? Dosa mengintip. Kadang-kadang hal ini juga kita harus paham. Kalau Tuhan panggil kita untuk selalu melakukan apa menjadi isi hati Tuhan, panggilan Tuhan, kita harus lakukan. Kalau kita keluar dari apa yang harus kita lakukan, maka dosa mengintip kita. Dan menyadari itu, makanya dia bilang apa? Jangan buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dia menyadari kalau roh Tuhan itu sudah gak ada lagi dengan dia lagi, maka dia pun akan ikut mati secara roh, gak bisa lagi menikmati berkat Tuhan. Makanya ayat 14 dia kembali ulangi doa yang sama ayat 9 tadi. Bangkitkan kembali kepadaku kegirangan, hanya karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela dibentuk, rela dijadikan indah, rela untuk mengalami Engkau setiap hari. Dia meminta Tuhan melakukan satu renew, hidup baru dalam hidupnya. Nah, memang penting juga kita harus membuat diri kita seperti Raja Wali yang sudah usia sekian-sekian. Kita harus meminta Tuhan untuk apa? Renew kita kembali. Ada banyak orang yang mungkin merasa aku senior, aku sudah ini, aku sudah itu, tapi nggak mau dibaharui. Dalam pakai pola pikir sendiri, ini kesalahan juga. Akhirnya nanti gampang sekali tercemar dengan banyak dosa tanpa kita sadar. Akhirnya itu membuat kita punya hubungan dengan Tuhan udah nggak baik lagi. Artinya sederhana sekali lagi, bahwa semakin kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, semakin kita merendahkan diri di hadapan Dia, kita tahu bahwa Tuhan akan mengangkat kita dengan caranya yang ajaib. Masih dalam doa Mazmur 51, bangkitkan kembali kepada kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dan menyadari bahwa biarlah pengalaman dia yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan ini, dalam dosa yang keji di mata Tuhan ini, akan jadi pelajaran yang besar
untuk dia bisa mengajar orang lain juga. Mengajar mereka yang pernah mungkin terjebak di dalam dosa yang sama. Sehingga dia berkata, biarkanlah aku mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saat Daud tercegang di dalam dosa, terikat dalam dosa, dia punya mulut nggak bisa ngomong tentang Tuhan yang ajaib karena di lain sisi dia sedang berbuat dosa. Nah kadang-kadang kita juga mengalami hal itu. Kalau saudara dan saya sedang dikuasai oleh dosa, kita nggak bisa loh bersaksi lebih jauh lagi karena kita sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang salah. Wow, Daud ini punya doa yang luar biasa. Dia meminta Tuhan mengkorek semua jiwa soulnya untuk lepas dari dosa-dosa yang membuat dia nggak bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang ke-18 dari Mazmur 51. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Kalau kita cermati doa Mazmur 51 dari Daud, ini luar biasa saudara. Dia benar-benar menelanjangi hidup dagingnya. Untuk apa? Tuhan mengambil alih kembali kehidupannya untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dan kalau saudara, tanpa kita sadar, kadang-kadang dosa kita itu yang menghalangi hal yang baik terjadi atas kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 5 ayat 25. Mari kita baca ayat ini sebentar. Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengalami berkat-berkat yang lebih lagi. Apa yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati kita, yang gak pernah kita lihat. Tuhan mau kita alami itu karena kita mengasihi Dia. Tapi bagaimana kalau kita sudah tertinggal dan ada dalam dosa? Kita nggak bisa lagi menikmati kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang hebat itu. Seperti yang Yeremia 5 ayat 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu yang menghambat baik ini daripadamu. Wow, saudara lihat ini. Jadi apa yang menghalangi kita menerima apa yang baik dari Tuhan? Semua dosa kita, kesalahan kita. Daud menyadari bahwa ada hal yang dia harus bayar harga dari sebuah kesalahan. Makanya anaknya meninggal, itu harga bayarnya. Tapi dia gak boleh terpuruk, dia harus berusaha kembali melihat bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Supaya dia kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Hati yang hancur. Makanya Tuhan bilang apa? Persembahan yang terbaik itu bukan korban-korban, tapi hati yang hancur. Maksudnya apa? Hati yang menyadari ada sebuah kesalahan yang dilakukan dan dia harus kembali kepada Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Jadi kalau saudara merasa hari-hari ini aku nggak bisa berdoa lagi dengan sangat khusyuk, nggak bisa rasakan Tuhan hadir. Hari-hari ini aku nggak bisa rasakan lagi ada fire of God yang membakar roh kita, berkata-kata dalam spirit. Kita udah ngerasakan, mulai cek dan recheck. Ambil sebuah doa yang mungkin kadang-kadang nggak sadar ada dosa yang kita lakukan tanpa kita sadar, tanpa kita ingat, tanpa kita tahu. Perlu berdoa selalu, Tuhan ampunilah dosa yang aku sadar maupun yang aku sudah melakukannya. Ini penting. Jadi bagaimana menyadari diri sendiri untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu penting sekali. Mulai dari saudara yang sadar supaya kesalahan dan dosa tidak menghalangi atau menghambat yang baik itu terjadi kepada kita. Bagaimana saudara bisa melihat bahwa Tuhan bergerak dalam diri kita dengan cara yang ajaib. Nah, perlu untuk check and recheck saudara. Kunci untuk kita bisa menyadari sebuah kesalahan yang mungkin kita sudah lakukan. Kita mulai cek dengan siapa kita bergaul. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak apa yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sangat jelas berkata pergaulan yang buruk merusak apa yang baik. Mungkin yang baik engkau sudah alami,
bagaimana hadirat Tuhan menyentuh hidupmu. Engkau sudah berbicara bersaksi tentang Tuhan. Tetapi saat bergaul dengan orang-orang yang tidak dalam spirit yang sama, dalam roh yang sama, ini yang akan membuat kita juga punya hidup roh tercemar. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat dengan siapa kita bergaul supaya kita gak tercemar. Ada dosa yang tanpa kita sadar kita lakukan. Karena begini saudara, kumpul-kumpul, duduk, ngomong-ngomong, ada teman kita ngobrol yang tidak baik, kita mendengar tanpa sadar, kita udah berdosa karena kita membuat satu statement dalam pikiran kita terhadap perkataan-perkataan itu, dan itu menghalangi kita menikmati segala berkat yang luar biasa. Nah, yang berikut ada tiga kelompok yang Tuhan bilang dalam pergaulan kita harus menjauhi mereka supaya kita nggak terjebak di dalam dosa yang akhirnya menghalangi yang baik terjadi kepada kita. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal pertama, saudara. Kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan mari kita belajar. Kitab Mazmur pasal pertama, kita akan baca ayat pertama, saudara ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus cek apakah orang-orang sekitar kita ini membangun spirit kita atau tidak. Orang seperti yang pertama, lihat apakah kita sedang berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang cuma mungkin tahu dia penyambut tapi tidak mengalami. Dengan kata lain, ini orang yang tidak beriman. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita tahu sekali orang berdosa. Tidak ada hikmat dalam diri orang berdosa. Bagaimana bisa kita meminta hikmat atau jalan keluar dari masalah kita dengan orang berdosa? Orang berdosa tidak bisa memberikan satu masukan kepada kita. Yang ketiga, tipe orang seperti apa yang perlu kita jaga dalam pergaulan kita supaya kita nggak terjebak dalam dosa? Yang ketiga, kita katakan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Siapa orang pencemooh? Yang hanya duduk bukan untuk apa? Bicara tentang kebesaran Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bersaksi, tapi hanya bicarakan tentang kelemahan-kelemahan. Lihat orang, jangan. Tiga kelompok ini bisa membahayakan saudara. Makanya Daud menyadari ada dosa yang tanpa dia sadar. Itu dia nggak lakukan tapi tercemar tadi. Kenapa? Ada kelompok ketiga. Dia kumpul dengan orang-orang pencemooh. Orang-orang yang suka apa? Menilai, oh itu salah, aku benar. Oh yang paling bagus tuh yang ini enggak. Itu semua orang-orang yang ada pencemooh, yang melihat sesuatu di mata mereka dan mereka tidak suka, mereka mencela orang lain. Jadi untuk buat kita mengalami kebesaran Tuhan semakin dekat dengan Dia lagi, kita harus bisa mulai pergaulan kita di tiga kelompok ini. Alkitab katakan di dalam ayat pertama, di kalimat pertama Mazmur 1, berbahagialah. Jadi nggak perlu lagi saudara mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata kalau kita bisa tempatkan diri kita dengan tidak ada dalam tiga kelompok orang yang tadi, kita akan bahagia. Nah, bagaimana caranya? Engkau bergaul dengan orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa mereka? Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang kalau ketemu bicara tentang vision of God, bicara tentang visi Allah, membangun, yes, itu dia. Itu kelompok yang tepat. Nah, mari kita belajar pagi hari ini untuk memberikan hidup kepada Allah, memberikan persembahan yang terbaik buat Dia melalui hidup kita yang berkenan kepada Dia, hidup yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan ada dosa dan tanpa sadar ataupun yang kita sadar sendiri kita tahu itu salah, kita membiarkannya karena kita akan kehilangan kebahagiaan sesungguhnya. 3 poin untuk menjauhkan pergaulan kita dari orang-orang yang pertama tadi, orang-orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan sampai kita berteman dengan mereka. Yang kedua, orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Kalau saudara menghindar dari 3 tipe kelompok ini, maka saya percaya engkau punya jalan akan aman-aman saja. Dan pilihlah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Saudara akan berbahagia sama seperti mereka. Karena itu, biarlah di minggu ini kita berdoa meminta Tuhan, kembalikan kekirangan kepadaku, apa yang pernah engkau buat dalam bekal kepadaku, untuk aku kembali mengalami dan menikmati berkat-berkat
Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Bapak hamba berdoa biar seluruh jemaat Tuhan mengalami pemulihan. Ampuni semua dosa yang kami lakukan, yang kami sadar, yang kami sadar. Ampuni Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau. Bila roh kami mau kembali bergirang di dalam Engkau. Bersihkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Basuh kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bila firman Tuhan ini termeterai di dalam tubuh jiwa roh kami mengalami Engkau, dan kami kembali punya hubungan yang baik dengan Engkau. Kami merasakan jamahan-Mu, merasakan urapan-Mu, merasakan hadirat-Mu. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Bila hal yang baik tidak terhalang atas kami oleh karena dosa-dosa itu, tapi semua hal yang terbaik itu terjadi atas kami karena kami terkonek dengan Engkau, hubungan yang baik dengan Engkau. Diberkatilah seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamalah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung.
Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu. Kami mau melakukan setiap perintah-Mu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri. Tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kini saatnya, saudaraku, kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.